Allah Bapa. Berikan kehormatan dan penghormatan yang paling tinggi hanya bagi Tuhan kita. Yang di tengah-tengah kita sesuai dengan janjinya. Dan sesuai dengan apa yang Dia katakan. Mari sama-sama katakan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Dan seluruh ibadah kami hari ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dan hari ini sampaikan isi hati-Mu dan hamba berdoa yang membuat semua kami mengerti akan isi hati Allah. Dan dimeteraikan semua kebenaran dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang berharap kepadanya berkata, amen. Mari buka Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa.
demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, saudara harus memperhatikan, karena beberapa kejadian atau beberapa kali ketika sesuatu ditulis, apakah itu berupa kejadian atau perkataan Tuhan, sekalipun tidak diulang, itu merupakan sesuatu yang selalu harus diperhatikan, karena itu merupakan perkataan Allah. Tapi kalau diulang, artinya diucapkan lebih dari satu kali, kita harus ekstra hati-hati memperhatikan akan kebenaran yang di dalamnya, karena bukan sekedar kita harus memperhatikan, sebab ada hal yang sangat kuat yang Allah ingin bicarakan melalui pengulangan apa yang dinyatakan di dalam firman Allah. Nah, lebih lagi kalau dalam satu perikop diulang lebih dari satu kali, 2 kali, 3 kali, itu hal yang sangat-sangat penting yang harus menjadi pusat perhatian pada waktu kita membaca akan bagian daripada perkataan Tuhan itu. Sebab kalau Tuhan ingin kita memahami sungguh-sungguh dan memperhatikan, cara yang dia ambil di antaranya adalah dia akan mengulang lagi 1 kali atau 2 kali atau 3 kali apa yang pernah dan sudah diucapkan sebelumnya. Nah, peristiwa yang kita baca pada hari ini adalah cerita menjelang orang-orang Israel masuk tanah Kanaan. Allah menyiapkan generasi baru, pemimpin baru, dan orang-orang baru. Hampir semua dari mereka tidak dilahirkan di tanah Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb. Karena semua yang lahir di Mesir sudah mati di padang gurun. Generasi yang masuk ke tanah Kanaan adalah mereka yang lahir di padang gurun dan tidak pernah mengalami perbudakan Mesir dalam hidup mereka. Generasi inilah yang rupanya disiapkan Allah untuk bisa masuk ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan dan janjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sebelum Allah itu membawa mereka masuk ke Kanaan, apa yang Tuhan katakan? Nah, hari ini saya ingin sampaikan 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena saya percaya dalam tahun ini, gereja sebenarnya sedang dibawa Tuhan masuk ke Kanaan. Apa yang diimpikan banyak hamba Tuhan berpuluh-puluh tahun sebelumnya, hari-hari ini sedang menjadi kenyataan dan kegenapan. Roh Allah bergerak dengan begitu luar biasa, tanpa ada manusia yang bisa membendungnya lagi. Segala sesuatu yang dicoba oleh manusia membendung kegerakan Tuhan tidak akan pernah bisa bertahan. Kita sedang menyaksikan jiwa-jiwa dibawa kepada Allah dengan cara yang begitu gampang dan mudah. Tanpa pergumulan, hati mereka dilembutkan Allah. Dan Tuhan yang tarik mereka kembali kepada Bapa yang di surga. Itulah zaman di mana gereja memasuki Kanaan. Mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Bahwa Allah akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Tapi lihat dan perhatikan bahwa sebelum kita sungguh-sungguh menikmati Kanaan, ada 3 hal yang ketika saya baca 9 ayat ini, yang diulang oleh Tuhan.
Perkataan yang diulang, ada 3 perkataan yang diulang. 2 di antaranya disampaikan 2 kali. 1 di antaranya bahkan disampaikan 3 kali dalam suatu perikop pendek yang kita baca pada hari ini. Mengapa sampai diulang? Saya katakan tadi, saya percaya Allah ingin menyatakan sesuatu kehendak atas kehidupan umatnya. Allah mau kita memperhatikan kalau ada hal yang dia ulangi dalam dia mengucapkan, dia mau kita makin bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan ucapkan. Nah, apa itu saudara? Hal yang pertama, yang diulang sampai disebutkan 2 kali, adalah pernyataan yang berbunyi, hambaku Musa telah mati. Pada ayat yang pertama, Yosua 1 ayat 1, dimulai dengan kalimat begini. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Nah, berita pertama yang orang kalau ingin masuk Kanaan harus dengar adalah, hambaku Musa telah mati. Apa artinya saudara? Mengapa sampai Allah menegaskan kepada Yosua bahwa Musa telah mati? Dan mengapa 2 kali pernyataan ini disampaikan kepada mereka dan hari ini disampaikan kepada kita? Setiap orang yang berkata, aku ingin mencapai Kanaan dalam hidupku, mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupku, engkau harus dengar, yang pertama Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati. Mengapa dan apa arti semuanya ini? Kalau Anda belajar dalam perjanjian lama, dalam 5 kitab yang pertama, terutama dari perjanjian lama, Anda melihat Musa adalah segala-galanya bagi orang Israel. Bahkan Musa itu merupakan perantara mereka pada waktu itu. Itu hal yang paling mengerikan yang pernah terjadi di antara orang-orang Israel. Allah sudah hadir begitu luar biasa. Allah menyatakan dirinya kepada orang Israel dengan hadirat penyertaan yang begitu ajaib. Dan sampai suatu hari, saudara, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Musa, suruh semua bangsa berkumpul di gunungku, maka aku akan turun, aku akan berbicara kepada mereka. Allah akan berbicara langsung kepada umatnya. Sebab Allah memang rindu menjalin hubungan pribadi dengan setiap orang yang dia kasihi. Oleh karena itulah Allah berkata, kumpulkan mereka, aku akan berbicara langsung kepada mereka. Tapi hari itu apa jawab orang Israel? Mereka berkata, tidak Musa, engkau saja menghadap Tuhan. Tidak usah kami semua, nanti kami mati, nanti kami celaka. Engkau menghadap Tuhan, dengarkan yang dia katakan, lalu sampaikan kepada kami, nanti akan kami turuti. Saudara, tawaran yang begitu luar biasa Allah berikan pada waktu itu. Aku akan berbicara sendiri kepada umatku. Tapi umatnya lebih suka menjadikan manusia bernama Musa sebagai perantara. Manusia tidak pernah bisa menghargai value, nilai, hubungan pribadi dengan Tuhan. Manusia lebih suka ada manusia lain antara mereka dengan Tuhannya. Allah rindu memiliki hubungan pribadi dengan semua kita tanpa perantara manusia. Perantara kita hanya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita ingin masuk Kanaan, dengarkan baik-baik. Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa sudah mati. Dengan kata lain dia berkata, yang selama ini engkau pakai sebagai perantara sudah mati. Kalau orang Israel berbuat dosa, yang mintakan ampun Musa. Kalau mereka punya kebutuhan, yang mintakan permintaan itu Musa. Semua Musa yang melakukan untuk mereka. Dan Tuhan berkata, engkau mau masuk Kanaan, berhenti dengan cara hidup seperti itu, hambaku Musa sudah mati. Dengan demikian Tuhan mau berkata, sekarang engkau masing-masing pribadi dengan aku. Engkau masing-masing harus punya hubungan pribadi dengan aku. Tidak lagi bergantung kepada manusia.
tidak lagi bergantung keputusan orang lain, tapi keputusan kita didasari kebenaran yang kita terima dari Tuhan kita. Saudara, berita ini harus didengar oleh semua orang yang ingin masuk Kanaan. Sebab Allah berkata, hambaku Musa telah mati. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, arise therefore. Oleh karena itu, bangkitlah. Itu merupakan hal yang dari lama dirindukan Tuhan sebenarnya. Dia ingin antara dia dengan kita ada hubungan pribadi. Dan bukan disekat oleh manusia lain. Saudara, orang Israel terlalu nyaman di bawah Musa. Ketika mereka bersalah, mereka bahkan tidak tahu mereka bersalah. Musa tahu mereka berdosa. Musa yang mintakan ampun kepada Allah. Ketika Allah akan murka, Musa yang pakai dirinya sebagai bemper. Dan dia berkata, lebih baik hapus namaku dari kitab kehidupanmu daripada engkau binasakan mereka. Mereka hidup dalam proteksi manusia yang bernama Musa. Mereka nikmati itu puluhan tahun. Tapi akibatnya mereka tidak pernah tumbuh dalam Tuhan Yesus. Dengar saudara. Kita dengan Allah. Pertama-tama adalah hubungan pribadimu dengan dia. Jangan andalkan manusia siapapun dalam engkau menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara ingin melihat Kanaan tergenapi, bukan lari ke pendeta atau kepada hamba Tuhan. Hatimu yang harus engkau pautkan kepada dia. Kelak engkau akan melihat kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidupmu. Amen, saudara. Hambaku Musa sudah mati. Sejak saat itu orang Israel harus mengambil tanggung jawab sendiri. Mereka harus berani menghadapi Allah. Mereka harus berani bergerak seperti yang Tuhan perintahkan. Yosua tidak pernah bergerak dan bertindak seperti yang Musa lakukan. Memang dia memimpin akan umat Israel. Tapi lihat cara dia memimpin, cara dia bergerak. Berbeda sama sekali dengan apa yang dibuat Musa. Karena waktunya dan zamannya sudah berbeda. Pesan Tuhan yang pertama hari ini buat semua kita adalah, hambaku Musa telah mati. Tidak lagi kita bisa hidup bergantung kepada orang lain dan tergantung kepada hamba Tuhan tertentu. Anda harus hidup dan kuat pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Dan tidak membiarkan satu orang pun jadi perantara antara kita dengan Allah kita. Sejak kematian Yesus di Golgota 2000 tahun yang lalu. Anda tahu? Tirai yang memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci. Terkoyak dari atas ke bawah. Dari pihak Allah yang berkata, mulai hari ini tidak perlu imam besar manusia yang menjembatani antara aku dengan engkau. Dia koyak dari atas. Dikoyak bukan tangan manusia. Bukan karena ide manusia dari bawah ke atas. Tapi koyakan dari atas ke bawah. Allah yang mengoyak sendiri. Dan dia berkata, yang sudah lama aku rindukan. Aku memiliki persekutuan pribadi dengan anak-anakku sendiri. Tanpa orang lain ada sebagai penyekatnya. Harus terjadi. Anda ingin Kanaan? Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Saya sering kali membayangkan betapa kesepiannya Tuhan. Setiap kali dia ingin dekat dengan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya bersikap seperti orang Israel. Biar hamba Tuhan yang bicara dengan Allah dan aku mendengar apa hasilnya. Tapi bukan itu kerinduan hati Tuhan. Dia rindu semua kita memiliki hubungan pribadi dengan dia. Sebab satu kali ketika engkau menghadapi tantangan, ketika menghadapi aniaya, ketika engkau menghadapi himpitan dalam bentuk apapun juga, seringkali engkau harus menghadapinya sendiri, saudara. Kau tidak bisa teriak kepada siapapun. Itu kenyataan yang harus engkau hadapi. Semakin engkau kuat dalam hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Kesulitan, tantangan, tekanan sebesar apapun
baik dengan orang lain bersama kita, atau kita harus menghadapi sendiri, engkau akan tetap kuat, karena Tuhan benteng hidupmu, dan bukan manusia lain. Amen, saudara. Ketika keluargamu mengalami kesulitan ekonomi, mungkin tidak ada orang yang tahu. Apa yang terjadi kalau kita dengan Tuhan tidak kuat sendiri? Kita akan kelabakan cari manusia lain. Tapi kalau engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya mau beritahu demi kasih Tuhan, sesuatu yang berbeda pasti akan terjadi. Apa yang orang katakan kamu tidak akan kuat, tiba-tiba orang berkata, ternyata dia kuat. Dan kekuatannya itu ada di dalam dia. Bayu Saksipto pernah cerita sebuah cerita yang dialami seorang hamba Tuhan di RRC. Orang ini ditahan, ditangkap oleh karena imannya kepada Tuhan. Dia dihajar habis. Tapi ini orang gak mati-mati, saudara. Beberapa tentara dengan badan besar menghajar dengan rotan. Semua sudah dapat giliran. Dan semua sudah capek sekali. Ini si pendeta, hamba Tuhan ini digantung tangannya di atas begini. Dengan tali, dipukuli. Dia cuman gondal-gandul begini aja, saudara. Gak mati-mati. Lalu kemudian mereka berpikir begini. Daripada menghabiskan waktu, lebih baik dibiarkan, tidak usah diberi makan. Biar dia mati sendiri. Mereka taruh dia di sebuah tanah lapang. Di tengah-tengah ada gubuk reok. Dan disitulah dia ditaruh di situ. Dirantai, diikat. Dan tidak diberi makan. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, daya tahan tubuhnya mulai sudah tidak tahan lagi. Dan dia berpikir dia pasti mati sekarang. Tentara mengitari akan tempat itu. Tidak ada orang bisa masuk atau keluar. Dalam keadaan sudah begitu parah. Dia berkata, Tuhan, kalau sudah waktunya aku harus menghadap engkau kembali. Silahkan panggil aku pulang. Dan aku pulang. Tidak ada keluhan dari hidupnya. Tidak ada kematian. Tidak ada kepahitan, kegetiran. Yang ada penyerahan. Tiba-tiba, saudara, dia dengar bunyi aneh. Dari bawah tanah tempat dia duduk itu. Ada bagian yang mulai bergerak-gerak, saudara. Dan ternyata setelah ditunggu sekian menit, nongol seekor tikus, saudara. Pada waktu itu ketika dia melihat tikus, nalurinya berkata, tangkap, makan. Tapi ini orang berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan tidak memberikan instruksi apapun. Jadi dia diam. Dia tunggu. Tikusnya masuk ke lubang lagi. Tidak berapa lama. Tikus itu naik lagi. Dan di mulutnya ada sayur. Ada buah. Ada kentang. Ada ikan goreng. Ada segala macam. Dan ditaruh di depan dia. Dan itu makanannya. Beef stick kadang-kadang saudara dia makan. Barbecue kadang-kadang dia makan. Gorengan ikan laut dia makan juga. Dan dia nikmati. Dan terjadi berbulan-bulan. Pada suatu hari, tentara itu datang. Dia pikir, ayo ambil mayatnya. Waktu mereka masuk, orang ini masih segar. Dia senyum, dia memberikan sapaan. Tentara bingung. Siapa yang kasih kamu makan? Tuhan yang beri aku makan, katanya. Dia nggak bilang tikus, saudara. Goblok sekali dia bilang tikus. Satu memang bukan tikus, saudara. Memang Tuhan melalui tikus, saudara. Bayangin ya. Banyak orang dipakai Tuhan tidak mau. Tikus akhirnya diurapi, saudara. Jadi kalau saudara nggak mau dipakai Tuhan, tikus diurapi, kecoa diurapi mungkin. Itu membuat kita lahir baru. Saya nggak tahu caranya dia. Tapi akhirnya dia dilepaskan dalam keadaan hidup. Dan dia memuliakan Tuhan. Hambaku Musa sudah mati. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Amen.
Yang kedua, kalimat kedua, lihat pada ayat yang ke-6. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 3 kali diulang kalimat ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa, saudara? Sebab ketika engkau mulai masuk Kanaan, Tuhan sudah tahu. Kalau sungai Yordan pasti akan terbelah. Tapi Allah juga mengerti, begitu mereka menyeberang Yordan, yang mereka hadapi apa, saudara? Yeriko. Dan ini yang orang-orang ketika lahir di Mesir, keluar dari Mesir, tidak sanggup menghadapinya. Sebab pernah Alkitab berkata, Tuhan membuat mereka berjalan berputar, supaya tidak langsung menghadapi musuh. Karena Tuhan berkata, jangan-jangan mereka menjadi takut, kecewa, dan mereka undur. Tapi orang yang tidak lahir di Mesir, yang bebas dari mentalitas perbudakan dunia, dia siap dengan Yeriko. Tapi Allah berkata sampai 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab memasuki Kanaan, kita mulai menikmati yang Dia janjikan, tapi jangan lupa, Yeriko sudah menanti kita. Saya 2 kali ke Israel, saudara. Saya lihat reruntuhan tembok Yeriko, tebalnya 1 rumah. Makanya orang itu bisa mampir di rumah Rahab si pelacur itu betul karena tebalnya itu 1 rumah. Tebal sekali. Dan secara manusia tidak mungkin dirobohkan. Tapi tembok itu robohnya keluar, bukan roboh ke dalam. Bekas tembok yang diserbu musuh itu akan roboh ke dalam karena serangan dari luar sehingga robohnya ke dalam. Yeriko robohnya keluar. Tapi itu yang harus dihadapi oleh orang Israel. Tembok yang paling kuat dari seluruh Kanaan, Yeriko. Dan justru itu yang harus dihadapi pertama kali. Tidak mengherankan Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba buka dalam Ulangan pasal 20. Kitab Ulangan pasal 20. Ada hukum perang yang Tuhan berikan kepada kita. Ulangan pasal 20. Ayat yang pertama. Ini hukum perang. Tuhan berkata, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Luar biasa. Tuhan sudah tahu setiap kali kita dihadapkan pada peperangan, musuh kita nampaknya dalam pandangan kita lebih besar dan lebih kuat. Itulah sebabnya dia berkata, 3 kali dia berkata, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya teringat tahun 95. Saya pergi dengan rombongan orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa Timur, kira-kira 10 orang. Ibu Indri juga ada waktu itu. Saya pergi ke kota Charlotte di North Carolina di Amerika. Saya ikut kebaktian KKR dan seminar dari pendeta Benny Hinn. Dan itu terakhir kali saya ikut seminarnya Benny Hinn. Sejak itu selama 4 tahun terakhir ini belum pernah ikut lagi, saudara. Kadang-kadang ingin, tapi kesempatannya sukar sekali. Hari kedua dalam seminar itu, dia khotbah pagi hari. Dan untuk kesekian kalinya saya dengar dia khotbah tentang urapan 2 kali lipat, double portion anointing, tentang Elia dan Elisa, yang jalan terus dari Gilgal
sampai kemudian menyeberang akan Yordan. Kemudian Benny Hinn berkata begini. Ketika dia mengajar soal Yeriko, dia berkata begini. Pada waktu kamu sampai di Yeriko, kamu akan mengalami face to face with the devil. Kamu akan bertatap muka dengan setan. Bukan tatap muka dengan dosen, saudara, kalau ngajar. Bukan, tatap muka dengan setan. Kalau kamu masuk di Yeriko, kamu tatap muka dengan setan. Entah bagaimana, saya yakin Tuhan yang kerjakan itu. Kalimat itu begitu masuk di hati saya. Dan sepanjang hari itu terus terngiang yang berkata begini, kalau kamu sampai di Yeriko, kamu akan tatap muka dengan setan. Ketika seminar selesai di Charlotte, saya kembali terbang ke LA. Dan pada hari Minggu saya diminta khotbah di gereja kita yang di Amerika. Selesai khotbah, saya pulang kira-kira jam 8:30 malam sampai di rumah Bapak Adi Sutanto, tempat saya nginap. Dan jam 9 saya pamitan tidur. Karena Seninnya saya harus terbang balik ke Indonesia langsung ke Semarang. Saya bilang, Pak Adi, saya besok terbang jauh sekali. Sendirian lagi. Dan saya berkata, izinkan saya tidur lebih awal. Supaya besok badan saya fit. Oh ya, dia bilang silahkan. Saya tidur di rumah. Di kamar anak yang laki yang pertama, dan anaknya dipindah di kamar lain. Di depan tempat tidur saya, itu kamar mandi dan WC mereka. Kira-kira jam 1 pagi saya terbangun, saudara. Ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil. Jadi saya keluar, mata masih ngantuk, saya keluar. Saya buka pintunya, tapi tidak saya tutup lagi. Ya, saya biarkan terbuka sedikit. Kemudian saya masuk kamar mandi. Saya masih bisa lihat Bu Adi lagi setrika pakaian jam 1, saudara. Kalau Anda hidup di Amerika, seringkali harus begitu. Karena Anda harus kerja dari pagi sampai malam. Jam 7 baru pulang, ngurus keluarga, noto segala macam, nyuci, setrika jam 1. Jadi akhirnya saya tahu buat setrika di ruang sebelah. Saya selesai di kamar mandi, saya keluar. Ketika saya mau masuk kamar saya lagi, saya tahu pintu terbuka. Terus saya ingat, saya yang tidak nutup rapat pintunya. Jadi nggak masalah. Saya masuk ke dalam, tutup lagi pintunya. Gelap, saudara. Cuma ada lampu tidur kecil di bawah. Ketika saya mau lompat ke kamar ke tempat tidur, saya merasa begitu. Ini ada orang di kamar saya. Karena saya masih ngantuk, saudara. Jadi saya buka mata saya lebar-lebar. Jadi saya bilang, ini siapa di kamar saya? Saya pikir, tadinya, ini yang punya kamar, si anaknya Pak Adi mungkin ambil barang. Lalu saya perhatikan nggak ada orang. Di kolong ranjang nggak ada kolongnya, ranjangnya, saudara. Jadi kemudian saya pikir, oh mungkin perasaan saya. Saya lompat tempat tidur lagi, tidur, saudara. Dan akhirnya saya tahu pengalaman mimpi itu tidak sepenuhnya kadang-kadang mimpi total. Tapi itu pengalaman rohani dalam roh kita. Begitu tidur, pas hilang, saudara. Mendadak ini yang saya rasakan. Seperti mimpi, tapi itu begitu real sekali. Saya sedang berdiri di kamar yang sama. Dan tiba-tiba waktu itu sedang minum sebetulnya. Ya, perasaannya begitu. Atau di belakang saya tahu ada orang berdiri di belakang saya. Anda kan tahu kalau Anda sedang berdiri, tiba-tiba ada orang datang di belakang, kan kita bisa rasa gitu. Jadi saya noleh ke belakang, saudara. Waktu saya noleh, apa yang saya lihat? Saya lihat wajah orang, laki. Tapi modelnya nggak sebaik manusia. Ini kotak kayak robot sedikit gitu, saudara. Kotak. Matanya itu hanya hijau total. Kayak hijau lumut. Tanpa putih. Hijau semua. Tapi anehnya, wajah laki dingin sekali. Tidak menyapa, tidak ketawa. Diam aja, saudara. Seperti mayat, dingin, beku sekali. Tapi anehnya, dia pakai sanggul Jawa. Dan pakai pakaian kebaya seperti kaum wanita di Jawa Tengah. Loh, lucu toh. Di Amerika kok ada setan pakai kebaya. Kan mestinya kan Indian gitu kan, saudara ya. Oh, ini di Amerika kok. Di California, bukan di Kaligawe, saudara. Kan ini orang apa-apa saya nggak tahu lah. Model wajahnya begitu, kotak dingin sekali. Matanya hijau semua. Sanggulnya ini sanggul Jawa.
pakai baju, pakai kebaya. Diam di belakang saya. Waktu saya berpaling, saya lihat begitu, itu air di mulut saya tumpah, saudara. Kaget. Dan mendadak saya tahu ini setan. Nggak sempat nengking karena masih kaget, saudara. Tapi refleks saya tunjuk begini, dia mundur. Waktu dia mundur, saya bilang, wah menang saya. Cuman begini kok mundur. Saya maju, saudara. Dia mundur ngelewatin tembok. Terus cuman ingok-ingok di jendela begitu, saudara. Dan waktu dia masih muncul di jendela, saya berkata, dalam nama Yesus. Belum selesai saya bicara. Siap lagi. Saya bangun. Dan hadirat jahatnya masih kuat. Saya tengking. Terus tidur lagi. Pak, itu enggak gelisah. Enggak, heran saya. Tidur enak sekali. Sampai paginya saya bangun. Pagi, selesai makan pagi dengan Pak Adi, saya tanya, Pak Adi, pernah lihat setan tidak? Nggak pernah. Terus dia curiga, kenapa? Terus saya cerita. Terus dia berkata begini, aduh, mungkin anak saya yang laki ya, main-main apa, saya nggak tahu. Saya bilang enggak. Tidak ada kaitan dengan rumah ini. Saya sudah berkali-kali nginep di sini, tidak pernah ada apa-apa. Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan rumah di sini. Dan saya tahu itu berkaitan dengan apa yang kami gumulkan sendiri dalam pelayanan. Saya bilang, saya belum bisa mengerti, tapi yang saya tahu, sesuatu pasti akan terjadi setelah saya kembali dari tempat ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Peristiwa kemenangan hari itu di Amerika membawa akibat sangat besar dalam hal keuangan gereja. Sejak tahun itu sampai dengan hari ini, tidak ada lagi sekat yang menghalangi berkat Allah secara keuangan buat gereja. Allah memberikan, menyatakan kemuliaannya luar biasa. Amen, saudara. Saya mau saksi pada saudara. Sebelum peristiwa itu terjadi, kita ini berat sekali keuangannya. 94 itu krisis yang paling mengerikan. Gedung ini hampir disita bank. Tapi Allah buat mujizat. 95 saya mengalami breakthrough dengan Tuhan. Luar biasa. Jericho di bidang keuangan dilewati. Sejak itu kita diberkati. Dan setahun kemudian, tahun 96, kita bebas dari semua hutang kita. Dan hari ini kita menikmati berkat yang luar biasa. Amen. Tuhan berikan tugas kepada kita membangun sekolah Alkitab di Ungaran. Minggu lalu kan saya sampaikan pada saudara. Wah, gampang saudara, tinggal 5 juta. Betul kan? Seninnya saya ketemu kontraktornya. Saya ajak beberapa teman. Saya pikir, wah happy kan? 5 juta, bayar selesai. Mendadak orangnya berkata, Pak, ini ada pembengkaan. Oh ya, berapa? Tak pikir 200.000, ya kan? Ya, 500.000 pembengkaan. Nggak apa-apa kan, saudara? Kalau lebih dari itu bukan bengkak, meledak, sudah saudara ya. Nah, dia bilang, ya Pak, bengkaknya berapa tahu? 60 juta lebih. Saya bilang, bengkak kok 60 juta? Ini gajah apuh meledak. Dientuk tawon juga nggak kayak gini kan. Bengkak kok 60 juta? Bayangin, saudara. Tapi saya mau beritahu pada saudara. Kita sudah bayar sebagian besar. Tinggal sisa 8 juta lagi untuk gedung itu. Saya bilang tidak akan bengkak lagi. Saya bilang gitu. Tapi saya melihat Allah itu begitu luar biasa. Dengar baik-baik saudara. Jericho harus dilewati. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dengan kesulitan. Jangan khawatir dengan tekanan dan aniaya. Engkau bahkan ketemu dengan setan lebih baik saudara. Kalau nggak ketemu itu malah pengumpat terus gitu. Ketemu sekali begitu. Kali yang kedua saya ketemu. Tanggal 24 Desember. Setengah 3 pagi. Saya pernah saksikan. Sebetulnya hari ini saya sudah almarhum. Sudah mati. Kalau bukan karena Tuhan. Hari itu saya lihat sendiri saya ketemu dengan roh maut. Nah, saya pernah ceritakan kepada saudara Natal yang lalu. Saya bangun pagi. Jam setengah 3 saya bangun. Saya kaget di samping saya itu tengkorak. Dan saya mengalami peperangan yang luar biasa sepanjang pagi.
Saya lihat orang perang, jarak 3 meter dari saya. Keliling. Rame sekali. Hari berikutnya saya ajak istri saya sembahyang. Waktu kami masuk ruang doa, itu masuk tinggi besar hitam. Dan kami perangi, kami tenggingi, dan dia bekas pergi. Saya ngomong sama istri saya. Ini kali kedua, aku face to face, tatap muka dengan setan. Bukan senang-senang sih ketemu setan, saudara ya. Kalau perlu, boleh. Dan itu merupakan sosok yang luar biasa. Saya bilang, saya ingin lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi, saudara? 95, 95, saya ngalami itu. Secara keuangan kita diberkati. Meledak luar biasa. Tahun lalu ketika saya mengalami itu, sejak akhir tahun lalu, kita mengalami panen jiwa-jiwa luar biasa. Amen, saudaraku. Luar biasa. Saya melihat nama Tuhan dipermuliakan. Saya melihat setiap kali kita KKR, kita buat kebaktian dimanapun di sekolah-sekolah. Di atas 90% respon anak-anak maju ke depan terima Tuhan Yesus. Saya nggak khotbah lama, 1/4 jam saya bicara. Tapi saya melihat respon yang luar biasa. Yeriko yang menahan jiwa-jiwa sudah dirontokkan. Amen. Saya mau beritahu saudara, jangan takut bawa jiwa. Yeriko sudah kita hancurkan. Sisanya ambil semua, libas semua, habisin semua. Jangan berikan kesempatan setan buat benteng lagi di tengah-tengah kita. Anda bergerak, bawa jiwa, bawa teman-temanmu datang ke Tuhan. Saya beritahu saudara, Yeriko sudah dihabisi. Dan kita tinggal meraih seluruh Kanaan yang Allah berikan buat kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Orang Kristen tidak boleh gentar dengan semua tekanan apapun. Biasa. Setiap pergerakan terjadi, perlawanan setan akan luar biasa dan mengerikan. Dan aneh-aneh. Orang bisa bertindak begitu konyol, saudara. Tapi saya teringat tahun 79. Waktu kita mengalami kegerakan rohani pelajar. Saya bertobat tahun 79. Itu anak-anak SMA, SMU sekarang. Ratusan ribuan yang bertobat. Kami buat persekutuan. Kadang-kadang kita ngawur, memang betul saudara. Karena kita masih muda kan, SMU, biasa kan. Kalau sudah nggak ngawur, bukan anak muda dong. Masih muda makanya ngawur-ngawur. Makanya diajar supaya nggak ngawur. Kok mana ada anak muda kok alim seperti orang umur 60 tahun. Come on, yang bener aja saudara. Anak muda. Opa, saudara. Lain urusannya. Lain dimensinya, lain semuanya. Ya ngawur memang betul. Kita nggak kenal waktu. Belajar dari malas. Kadang merasa guru sebagai kuasa gelap segala macam. Terus segala macam kacau kita ngawur emang. Saya bilang ngawur kadang-kadang ya. Ngawur, saya tahu kita ngawur saudara. But kita tidak lagi merosal. Tidak lagi hidup kacau. Kita hidup benar. Banyak prinsip yang kita masih perlu banyak belajar. Banyak emosi masih terlibat. Tapi hidup kita benar. Di tengah-tengah kami persekutuan, satu kali ada orang tua datang, dilabrak anaknya, diseret suruh pulang. Saudara tahu, kami bicara sambil ngelus dada gitu. Ini antara anak ngomong gini. Ya orang tua kita tuh gimana ya? Dulu kita ini ke diskonan, minum, gak pulang. Gak bisa marah-marah dia. Cuma nangis. Mbok kowe sing apik to nak. Anak gak pulang, nangis. Tapi lain cerita. Ketika anaknya bertobat lahir baru. Entah kekuatan dari mana. Dia habisi itu anaknya. Sampai kita berpikir, heran. Hari ini yang sama terjadi. Kalau anaknya minum pil koplo, pil gedek, saudara. Di Jakarta saya ngomong terus terang kepada saudara. Ada orang tua yang carikan anaknya. Bayangin. Yang nyarikan tuh anaknya. Mah, kepengen nih mah, habis. Mamahnya cari. Pil gedek tuh saudara. Nah kebanderan bermuter gitu. Dicarikan begitu. Nggak bisa apa-apa. Tidak pernah dipukul, tidak pernah dimaki-maki. Ditangisi. Engkau anakku satu-satunya. Main sinetron malahan saudara. Di rumah. Apa anak ditangisi itu senang?
Oh anakku, gak kayak mau main puisi. Begitu anaknya lahir baru. Bukan belgedek. Tapi holy laughter yang dapat, saudara. Dan dia angkat tangan nyembah Tuhan. Dipukuli, saudara. Ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi pemerintah di udara. Setan dan kuasa gelap. Yang mereka kontrol semua sistem. Yang membuat orang tua tidak berdaya. Ketika anaknya dicengkeram setan. Tiba-tiba mereka jadi garang sekali. Ketika tahu anaknya lahir baru. Aneh. Buat mereka ekstrim. Cinta Tuhan lebih berbahaya. Daripada nyuntik narkotik di tubuh anaknya. Ketika anaknya nyuntik begini. Nyusup darahnya sendiri. Nggak bisa apa-apa. Cuma nangis. Jengkang-jengking nyembah-nyembah anaknya, saudara. Anaknya lahir baru. Dia bisa begitu ganas. Saudara tahu setan menipu orang luar biasa. Tapi anak Tuhan. Saya belajar. We will win the loss at any cost, saudara. Dan saya tidak perlu bodyguard. Saya sudah punya banyak malaikat, saudara. At any cost. Berapapun harganya. Kalau untuk bawa orang kepada Tuhan. Kita siap. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini zaman anugerah yang luar biasa. Tidak pernah kita tahu sampai berapa lama ini akan terus berlangsung. Tapi selama kesempatan masih diberi. Saya yakin Tuhan akan terus menyatakan kemuliaannya. Dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita. Belajar untuk terbiasa dengan tekanan dan aniaya. Setidak ngajar kita pakai kekuatan dan berontak kita kepada orang yang di atas kita. Tapi saya yakin pasti ada cara Tuhan untuk membuat kita tetap bisa cinta Tuhan. Dan saya yakin Allah tidak akan pernah biarkan apa yang Dia tanam dalam kehidupan kita akhirnya mati di tengah jalan. Kalau Allah bergerak dengan hebat, tidak satu orang pun tahan untuk menghadapinya. Coba buka Mazmur pasal yang ke-92, saudara. Ini hidup orang Kristen seperti ini. Mazmur 92. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Alkitab berkata orang benar bertunas seperti pohon korma. Apa itu, saudara? Tahukah Anda cara pohon korma ditanam? Ketika orang tanam biji korma, di Timur Tengah sampai sekarang mereka masih lakukan hal yang sama. Mereka tidak asal menggali tanah kemudian dimasukkan ke dalam tanah, tidak. Tapi melainkan biji korma itu, di samping mereka timbun dengan tanah, di atasnya mereka taruh sebuah batu yang cukup besar. Dan batu itu akan menghambat si biji korma ini untuk tumbuh ke atas. Mau tidak mau, batu yang menekan itu akan membuat biji korma ini tumbuhnya harus ke bawah dulu. Nah, semua yang tumbuh ke bawah akhirnya berbentuk akar. Lalu akarnya mulai merambat kemana-mana tanpa bisa ada tunasnya. Sampai akarnya begitu kuat, sehingga mau tidak mau tunas itu toh harus tumbuh. Dan tunas itu kalau tumbuh, dia harus bisa mendongkel akan batu yang cukup besar itu. Kalau sampai pohon korma itu bertunas, maka pohon itu sudah melewati
suatu tekanan batu yang sangat besar, dan terbukti bisa mendongkel batu itu dan menggulingkannya dan tunasnya keluar. Karena kita berkata orang benar bertunas seperti pohon korma bertunas. Artinya kita akan tumbuh dan kita akan membuktikan dengan kekuatan Allah di dalam kita. Batu besar akan didongkel bukan dengan kekuatan manusia, tapi oleh karena kita berakar di dalam Dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Kita harus terbiasa dengan tekanan, dan harus terbiasa dengan aniaya, dan harus terbiasa dengan tantangan. Biasa. Sebab itu akan membuat kita makin kuat, makin berakar. Dan satu kali waktu kita bertunas, Anda akan menyaksikan sendiri, tunas itu akan luar biasa. Dia sudah bisa mendongkel akan sebuah batu besar. Mengapa mereka taruh batu? Ketika korma itu makin tumbuh dan makin kuat, angin gurun itu mengerikan, saudara. Hanya korma yang tahan. Mengapa tahan? Akarnya sudah kemana-mana. Dan begitu kuat, tidak bisa digoyahkan oleh angin gurun yang panas sekalipun. Belajar untuk menikmati semua tekanan, tantangan, oposisi, perlawanan dalam bentuk apapun. Saya tahu beberapa saudara mengalami tekanan yang tidak mudah. Bahkan dari orang dekatmu sendiri. Saya tahu beberapa jemaat di tempat ini juga mengalami hal yang sama. Lucu, saudara. Untuk datang kemari harus melewati tekanan aniaya yang mengerikan dari keluarganya yang Kristen. Saya tertawa setiap kali saya mendengar begitu. Setan mulai gerah rupanya. Memang neraka panas, saudara. Gerah terus ya. Tapi kalau dia melihat kemuliaan Tuhan, dia paling tidak tahan. Dengar baik-baik. Kalau Allah bergerak, tidak satu orang pun bisa menahannya. Sebab ini bagian dari rencana Allah yang besar. Sebelum dia datang yang kedua kali. Yang terakhir, yang ketiga. Balik ke Yosua 1 ayat 14. Maaf, Yosua pasal yang pertama tadi. Kita lihat sekarang pada ayat yang ke-7. Maaf. Dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Lalu pada ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Faktor yang ketiga yang diulang 2 kali adalah bertindaklah hati-hati. Amen, saudara. Yang pertama dia berkata, hambaku Musa sudah mati. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri. Yang kedua dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali dia katakan itu. Dan yang ketiga dia berkata, bertindaklah hati-hati. Untuk hidup dalam tekanan dan kesulitan, bagi banyak orang lebih mudah dibanding jikalau dia harus hidup dalam segala kelimpahan dan keberkatan. Saya belajar bahwa tekanan untuk kita hidup benar di tengah-tengah keberhasilan justru merupakan hal yang sulit. Dan lebih sulit lagi dibandingkan kalau kita harus hidup benar dalam keadaan kita tertekan. Orang tertekan lebih mudah cari Tuhan. Dia sembahyang, dia cari Tuhan, dia bergumul dengan Allahnya. Tapi waktu engkau punya segala-galanya, dengan gampang kita lupa diri. Kita pikir karena kita semua ini ada. Waktu tidak ada orang melihat kita, semua menjadi gampang. Waktu banyak orang memperhatikan kita, semuanya kemudian menjadi rumit. Saya teringat tahun 92, waktu kita mulai ambil gedung ini, kita beli gedung ini.
akhir tahun 92, banyak tukang kerja di tempat ini. Pak Yusak Cipto kami undang untuk berdoa. Dengan kami semua di belakang. Nah, karena belum semua hadir dan beliau sudah hadir awal, dia jalan puter-puter gitu. Ngeliatin orang kerja sebetulnya ya, dia muter-muter. Nah, waktu itu kita jemaat belum ada 200 orang ya. Dan kita puter-puter. Sambil muter di tempat ini, dia tanya dengan Tuhan begini. Tuhan, hamba-Mu Petrus Agung ini jemaatnya sedikit. Kenapa diberi gedung segini besar? Itu pertanyaannya. Tuhan tidak jawab alasannya apa. Tapi Tuhan berkata begini. Tempat ini akan penuh. Dan Pak Yusak bilang, bagaimana caranya tempat ini penuh? Lalu diingatkan akan ayat dalam Injil Lukas. Ketika Yesus masuk ke rumah ibadat. Dan dia membuka akan gulungan kitab Nabi Yesaya dan berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena dia telah mengurapi aku. Dan ketika dibacakan semuanya, kemudian ada satu kalimat yang Tuhan ingatkan. Dan begitu pembacaan itu selesai, Alkitab berkata, maka mata semua orang memandang kepada dia. Dan Tuhan berkata dengan satu janji ini, tempat ini akan penuh. Konsekuensinya, kalau semua orang melihat, saudara, kita dituntut tidak boleh buat kesalahan. Sementara kita masih doyan nasi gudeg, soto, dan pecel sebagai manusia. Kita bukan malaikat yang makan dengan hanya meletakkan tongkat lalu korban terbakar naik di depan Tuhan. Kita memang bakar, tapi barbeque dan kita makan sendiri dan bukan naik ke Tuhan, saudara. Asapnya naik disedot oleh alat, bukan naik ke Tuhan. Tapi sisi yang positif adalah, kita mesti ingat apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah hati-hati. Kepercayaan yang Tuhan beri bukan sesuatu yang gampang untuk dipelihara. Yosua sendiri mengalami sekali dia jatuh. Saudara. Anda tidak akan pernah menjumpai kesalahan fatal lain yang dia buat selama hidupnya. Terutama sejak dia memimpin akan orang Israel. Tapi sekali dia berbuat kesalahan. Kapan itu? Coba buka sebagai ayat yang terakhir kita. Pada pasal yang ke-9. Ayat yang ke-14. Pasal 9 ayat 14. Anda tahu orang Gibeon termasuk orang yang harus dilenyapkan. Lalu mereka pura-pura jadi orang pendatang. Dan mereka minta jadikan budak. Mereka menawarkan diri semua perbekalan yang buruk-buruk. Dan mereka minta dijadikan budak. Ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka. Dan mengikat perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Dan ini jebakan buat mereka, saudara. Mestinya mereka harus dilenyapkan. Mereka tertipu. Mengapa sampai tertipu? Alkitab berkata, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Untuk kita bisa berhati-hati, mari belajar dalam segala hal. Minta keputusan Tuhan. Bukan our own decision. Tapi keputusan Tuhan. Saya baru pulang dari Paraan hari Jumat yang lalu ya. Dengan Hasto dan beberapa teman. Saya belajar banyak, saudara. Saya belajar banyak. KKR yang kita buat, ini saya belajar banyak. Dalam segala hal minta keputusan Tuhan. Kadang-kadang hal yang dihadapi tidak mudah.
Tapi itu kunci keberhasilan sebetulnya. Meminta keputusan Tuhan. Bertindaklah hati-hati, saudara. Kadang-kadang itu bisa membuat kita marah. Kalau mereka berbuat seperti itu, kita meledak marah kita, akan merusak banyak hal. Tapi kalau Anda dan saya izinkan Tuhan melakukan sesuatu, biar kita belajar meminta keputusan Tuhan. Apa yang Dia inginkan. Dan apa yang terbaik buat semua kita. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Tiada seperti Kau. Oh, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Kata orangku di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Oh, tiada seperti Kau. Oh, tiada seperti-Mu. Kasih. Mari berdiri sama-sama. Yes, Lord. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Beberapa waktu terakhir ini Tuhan berkata kepada saya, sekarang jangan hanya ajari mereka untuk sekedar percaya kepadaku. Tapi aku minta komitmen dari dasar hati mereka yang paling dalam. Komitmen untuk memberikan hidup mereka sepenuhnya kepadaku. Karena sesungguhnya aku berikan nyawaku kepada semua manusia. Itu bukan hanya sekedar asal perkataan. Tapi sungguh sesuatu yang aku berikan dari nyawaku dan hidupku sendiri. Dan aku minta hal yang sama karena waktunya sudah singkat. Saudara, karena waktunya singkat. Ada banyak orang bertanya, Pak, apa cukup pelajaran bab saya 3 kali? Dengar baik-baik, saudara. Ketika sida-sida Ethiopia melewati akan sebuah daerah dan bertemu dengan Filipus, saya mau tanya, berapa tahun mereka berjalan bersama-sama? Tidak tahunan, tidak bulanan, tidak mingguan, tidak harian. Hanya beberapa jam dibacakan dari nats kitab Nabi Yesaya tentang domba yang disembelih. Orang ini tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Filipus menjelaskan kepada dia. Dan orang ini berkata, aku percaya kepada Tuhan.
Dasar pengakuan yang berkata, aku percaya kepada Tuhan itulah. Ketika sida-sida bertanya, itu ada air. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Tidak ada. Apa ini dasarnya? Sesuatu yang diberikan, dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau beritahu saudara, sudah waktunya lagi bukan Kristen cara asal, oh, saya percaya. Ini waktunya Kristen yang memberikan, mengkomitmenkan hidupnya bukan kepada orang, tapi kepada Tuhan. Dan kalau itu kepada Allah, sesuatu yang luar biasa akan dialami. Karena kita mati dan kita boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Amen. Dan sekali lagi turunkan anugerah-Mu buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan mulai hari ini hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Oleh karena anugerah Allah dicurahkan dalam hidup mereka. Yang lama sudah berlalu, yang baru kini muncul. Kami tahu hidup ini didedikasikan sepenuhnya bagi Tuhan. Cukup hidup kami jadi bulan-bulanan setan. Tapi hari ini kami ingin persembahkan bagimu seluruhnya. Dan meteraikan akan apa yang mereka yakini hari ini. Tidak digoyahkan, dan Engkau mampu membuat mereka bertahan sampai akhirnya. Dalam kemenangan yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami seluruhnya kepadamu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amen.